penegakan hukum, bagaimana pihak-pihak tertentu melakukan rekayasa manipulasi aturan di Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan sebuah aturan baru dalam proses pencapresan yang ada. Ditambah lagi kejadian baru, abdesi para perangkat desa yang tergabung dari beberapa asosiasi perkumpulan perangkat desa. Berkumpul meskipun tidak jelas menyatakan kami mendukung, kami memilih. Tetapi kehadiran Gibran Raka Buming Raka di sana sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Bicara tentang penegakan hukum di negara kita, menurut saya sangat wajar ketika Mas Ganjar Pranowo memberikan nilai yang kurang memuaskan terhadap penegakan hukum yang terjadi sekarang. Ini bukan mau mencari salah atau mencari kesalahan atau memojokkan siapapun. Tetapi yang disampaikan Mas Ganjar adalah catatan untuk ke depan kita memperbaiki bangsa, khususnya dalam sektor penegakan hukum. Memang skor yang diberikan oleh Mas Ganjar membuat beberapa pihak pasti tidak enak, merasa tidak nyaman. Namun apa mau dikata, ini adalah fakta yang terucap dan fakta yang telah terlihat jelas di depan mata. Namun kemudian banyak yang membalikkan situasi, mencoba menyerang Capres Ganjar Mahfud terkait dengan penegakan hukum. Serangan dilancarkan berbalik karena Profesor Mahfud MD adalah seorang Menko Polhukam di kabinet Pak Jokowi. Dianggap bahwa justru Menko Polhukam Pak Mahfud MD yang tidak bekerja baik, tidak bekerja benar. Sungguh sebuah penggiringan opini yang semakin liar dan menyesatkan. Kita harus paham bahwa kedudukan Menko Polhukam dalam hal ini tidak membawahi penegak hukum. Menko Polhukam tidak membawahi Kapolri, Menko Polhukam tidak membawahi Kejaksaan Agung, dan juga tidak membawahi KPK. Tetapi beliau sebagai Menko bisa mengordinasikan pihak-pihak penegak hukum terkait hal-hal tertentu. Kapolri berada langsung di bawah Presiden. Jaksa Agung juga berada langsung di bawah Presiden. Jadi bukan di bawah Menko Polhukam. Maka tuduhan yang menyatakan bahwa buruknya penegakan hukum yang terjadi di negara kita karena Menko Polhukam Mahfud MD tidak bekerja adalah salah. Tepatnya Menko Polhukam tidak memiliki garis komando. Menko Polhukam tidak bisa memerintah Kapolri, tidak bisa memerintah Jaksa Agung untuk memproses hukum sesuatu. Kita bisa melihat bagaimana kesan dan yang dilakukan oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam terkait penegakan hukum. Beliau tidak pernah gentar membongkar borok sebusuk seburuk apapun yang ada. Beliau berani bicara. Hanya sayangnya penegak hukum tidak menyambutnya dengan antusias sebagaimana harapan kita masyarakat. Penegak hukum justru cenderung tidak melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk menelisik tuntas, menelitik tuntas, melakukan proses hukum agar semua yang dibuka oleh Pak Mahfud bisa terbongkar. Contoh peristiwa yang terjadi di Kementerian Keuangan. Banyak sekali hal-hal yang diungkap di sana. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Kasusnya begitu lamban, begitu lamban, begitu lamban. Jadi wajar ketika disampaikan bahwa penegakan hukum kita ini memang nilainya tidak bagus. Tetapi keberanian Pak Mahfud membongkar itu kita harus apresiasi. Andaikan Pak Mahfud punya garis komando terhadap jaksa dan polisi, saya yakin dalam 3 hari itu akan digulung semua. Ditambah lagi sekarang peristiwa yang terjadi dalam proses politik. Penegakan hukum, bagaimana pihak-pihak tertentu melakukan rekayasa manipulasi aturan di Mahkamah Konstitusi untuk melahirkan sebuah aturan baru dalam proses pencapresan yang ada. Ditambah lagi kejadian baru, abdesi para perangkat desa yang tergabung dari beberapa asosiasi perkumpulan perangkat desa. Berkumpul meskipun tidak jelas menyatakan kami mendukung, kami memilih. Tetapi kehadiran Gibran Raka Buming Raka di sana sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto
tidak bisa menghilangkan bahwa peristiwa perkumpulan itu adalah untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi kalau sekarang Bawaslu menyatakan tidak ada ajakan dukungan, justru semakin mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Ganjar bahwa memang penegakan hukum kita sangat buruk, sangat tidak baik. Apakah harus keluar statement, ayo dukung, ayo pilih baru bisa dinyatakan kampanye? Tidak demikian. Bagaimana kalau terus peristiwa ini terjadi, mereka berkumpul dan terus tidak menyatakan mendukung, tidak menyatakan memilih, tetapi perilaku mereka jelas-jelas adalah perilaku dukungan dan ajakan memilih secara diam. Apakah ini juga akan kita biarkan terus? Kapan peristiwa hukum ini akan ditindaklanjuti? Sementara undang-undang jelas mengatur bahwa perangkat desa yang terlibat dalam tim pemenangan atau aktif berkampanye atau bermain dalam politik praktis, maka mereka diancam pidana kurungan 1 tahun atau denda. Tapi semua sekarang begitu terlihat abai. Aturan-aturan bisa ditabrak seenaknya. Aturan-aturan bisa tidak berlaku khusus bagi seseorang. Ini luar biasa. Jadi apa yang disampaikan Mas Ganjar tentang menegakkan hukum bukan sedang mencari-cari kesalahan, bukan sedang memojokkan seseorang, apalagi memojokkan pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi ini adalah landasan kita ke depan melakukan evaluasi untuk memperbaiki apa yang memang buruk di era sekarang, apa yang tidak baik di era sekarang harus kita perbaiki ke depan. Itulah bagaimana pentingnya kita semua menggunakan akal sehat dalam berpolitik ini.